Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ma'atu Solihah dengan NIM 2060209 di kelas 2020B STK IPB GRI Jombang. Langsung ke intinya aja ya. Di sini saya akan membahas tentang pengertian, fungsi, dan komponen dalam kurikulum BI. Yang pertama yang akan saya bahas adalah pengertian kurikulum. Pengertian kurikulum menurut Alice Mill, pengertian kurikulum secara luas juga dikemukakan oleh Alice Mill. Beliau berpendapat bahwa cakupan kurikulum meliputi keinginan, sikap, aspirasi, cita-cita, pengetahuan, pengajaran peserta didik, personalia masyarakat, gedung sekolah, dan bahkan suasana sekolah. Dan yang kedua, menurut Nanas Mujana, beliau menganggap kurikulum sebagai rencana yang berasal dari niat dan harapan akan suatu program pendidikan. Nantinya, kurikulum tersebutlah yang akan diterapkan dalam proses belajar mengajar. Pihak pelaksanaannya adalah pengajar dan ada peserta didik. Yang akan saya bahas yang kedua yaitu fungsi kurikulum. Yang pertama, ada fungsi integrasi. Kurikulum memiliki fungsi integrasi karena memiliki tujuan untuk menghasilkan individu yang memiliki kompetensi utuh sehingga dapat dengan mudah membaur dalam masyarakat dan memberikan kontribusi nyata. Yang kedua, ada fungsi penyesuaian. Lingkungan tak terkecuali sekolah cenderung mengalami perubahan. Oleh sebab itu, kurikulum dihadirkan sebagai respon untuk perubahan tersebut, sehingga cakupan isinya dapat diubah disesuai situasi dan kondisi. Proses belajar mengajar pun akan tetap terus berlancar. Yang ketiga, ada fungsi persiapan. Kurikulum memuat rancangan pembelajaran yang akan diperoleh para siswa selama di sekolah, yang artinya kurikulum menjalankan fungsinya sebagai sarana untuk mempersiapkan siswa dalam penguasaan materi. Yang keempat, ada fungsi diferensiasi. Dianggap memiliki fungsi diferensiasi karena kurikulum dapat diterapkan ke semua siswa tanpa mengharuskan spesifikasi tertentu. Yang kelima, ada fungsi pemilihan. Di sini, penyusunan kurikulum tidak boleh asal sebab harus memperhatikan peserta didik yang terlibat. Dalam hal tersebut, kurikulum menjalankan fungsi pemilihan. Mulai kurikulum, program pembelajaran dapat ditentukan sesuai dengan minat serta bakat peserta didik. Yang keenam, ada fungsi diagnostik. Fungsi diagnostik merujuk pada kegunaan kurikulum untuk memetakan apa kelebihan dan kelemahan yang dimiliki setiap peserta didik. Dengan begitu, pengajar akan lebih mudah untuk semakin melejitkan potensi dan mengatasi kelemahan yang mereka miliki. Selanjutnya, ada komponen kurikulum. Komponen kurikulum dibagi menjadi 4. Yang pertama ada tujuan. Yang kedua ada bahan pengajaran. Yang ketiga ada strategi. Yang keempat ada evaluasi. Yang pertama yaitu tujuan. Di sini rumusan tujuan dibedakan menurut level pendidikan sebagai berikut. Yang pertama ada pendidikan tingkat dasar seperti SD. Kurikulum yang diterapkan dianggap sebagai fondasi penting untuk membentuk kecerdasan, melatih keterampilan, dan menanamkan perilaku serta akhlak mulia. Yang B, ada pendidikan tingkat menengah seperti SMP. Kurikulum dalam pendidikan menengah bertujuan untuk menambah ilmu pengetahuan, meningkatkan kecerdasan, menguatkan kepribadian, dan meningkatkan keterampilan setiap peserta didik. Yang C, ada pendidikan tingkat menengah kejuruan atau SMK. Tujuan yang ingin diraih dalam pendidikan menengah kejuruan tidak jauh beda. Hanya saja kurikulum disusun lebih spesifik mengenai bidang yang digeluti oleh peserta didik. Dengan begitu, setiap dari mereka dapat memiliki kompetensi sesuai dengan jurusannya. Yang kedua ada bahan pengajaran. Adapun bahan yang digunakan harus sesuai dengan topik dan tujuan pembelajaran. Berikut
beberapa kriteria untuk bahan ajar. Yang pertama ada bersumber dari pengetahuan alamiah yang memang kebenarannya dapat diuji. Yang kedua ada bentuk dan jenisnya harus disesuaikan dengan perkembangan, kemampuan peserta didik. Yang ketiga dapat membantu mewujudkan harapan yang sudah tersusun dalam kurikulum. Selanjutnya ada strategi. Komponen strategi memiliki peranan yang vital dalam menjalankan kegiatan belajar mengajar. Strategi yang dimaksud merujuk pada serta rencana yang disusun dengan cermat demi tercapainya tujuan. Dalam penyusunan strategi biasanya ada faktor yang dipertimbangkan. Beberapa di antaranya adalah sumber daya manusia, sumber daya alam, dan kebijakan pemerintah. Yang terakhir ada evaluasi. Tujuannya adalah mengetahui apakah kurikulum mampu secara efektif mencapai tujuan atau belum. Apabila tidak sesuai target, maka kurikulum akan direvisi kembali. Intinya, kurikulum merupakan sebuah alat yang digunakan untuk meraih tujuan dari diadakannya pendidikan. Terima kasih atas presentasi saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.